Halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran mengenai plugin Oxygen Builder. Yang mana di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menginstall WordPress dan juga plugin Oxygen Builder di komputer lokal ataupun juga di server lokal. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke video lanjutannya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan lagi pembelajaran mengenai plugin Oxygen Builder. Langkah pertama, silahkan teman-teman login atau masuk ke area dashboard WordPress-nya dengan memasukkan username dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah masuk dashboard admin ini, kita akan coba optimasi ataupun juga kita akan coba lihat pengaturan awal dari plugin Oxygen Builder. Silahkan teman-teman pilih di bilah sebelah kiri ada Oxygen, kemudian pilih setting. Nah, di sini ada beberapa pengaturan standar yang nanti teman-teman bisa pelajari dan coba sendiri ya. Karena di sini saya tidak akan membahas keseluruhan, tetapi akan membahas hal-hal yang penting saja. Di general di sini ada history limitnya, silahkan diisi sesuai kebutuhannya teman-teman. Kemudian ada preview drop down limit, ada exclude non public, ada juga enable selector detector, ada Google Maps API key yang bisa ditempelkan di sini. Jika setelah semua udah diisi sesuai dengan kebutuhannya, silahkan teman-teman klik save. Nah, di sini saya akan mencoba membagikan kepada teman-teman bagaimana cara mengaktifasi Oxygen Builder ini. Jadi teman-teman silahkan masuk ke bagian license, tab license. Nah, di sini ada Oxygen. Enter your license key to get update. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mengupdate ataupun juga memasukkan kode lisensi yang sudah terregistrasi di Oxygen Builder, maksudnya di profil Oxygen Builder. Jadi setelah teman-teman registrasi di Oxygen Builder di web resminya dan membeli paket yang memang dipersiapkan di sana, disediakan di sana, teman-teman akan mendapatkan lisensi kode untuk bisa kita masukkan ke sini, gitu. Buat teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara registrasi ataupun juga mengetahui paket-paket yang dipersiapkan atau yang ada di Oxygen Builder, silahkan bisa tonton video di link di kanan, sebelah kanan. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan lisensinya dan bisa dipastikan di sini. Jadi tujuannya apa menggunakan lisensi? Yang pertama, kalau teman-teman menggunakan lisensi di di Oxygen Builder ini, teman-teman akan mendapatkan fitur-fitur tambahan yang mungkin akan dibutuhkan juga saat teman-teman mendevelop sebuah website. Oke, setelah itu license setelah selesai, kemudian save Oxygen license. Kalau misalkan teman-teman sudah menyimpan kode tersebut, selanjutnya tinggal klik submit. Nah, maka otomatis si license-nya akan tersimpan dan fitur-fitur tambahannya akan bisa kita buka di Oxygen Builder di WordPress teman-teman. Nah, ada pengaturan-pengaturan lainnya seperti client control juga di sini. Nanti teman-teman silahkan ya. Untuk aksesnya, editor itu aksesnya mau seperti apa, full akses atau bagaimana gitu. Kemudian ada post type manager dan sebagainya. Jadi untuk pengaturan-pengaturan di sini saya tidak akan membahas secara detail. Silahkan teman-teman pelajari sendiri dan silahkan teman-teman explore sendiri untuk setting default ini gitu. Nah, kita akan langsung lanjut saja ke pengaturan-pengaturan standar lainnya yang tersedia di Oxygen Builder. Ya, yang pertama kita akan masuk ke bagian page. Ya, di sini ada bagian page dan saya akan coba masuk ke simple page dan masuk ke bagian Oxygen Builder. Nah, di sini kita akan mempelajari juga bagaimana setting awal mulai dari setting font, kemudian juga untuk setting color, warna, dan juga menetapkan ukuran ya, ukuran huruf untuk heading 1, 2 dan seterusnya gitu. Dan kita akan coba pelajari. Baik, teman-teman, ini adalah tampilan Oxygen Builder ya.
Dimana di sini kita akan menemukan menu di bilah sebelah kanan atas dan juga sebelah kiri atas. Ini adalah tampilan untuk full screen desktop. Ini untuk tablet dan juga ada untuk mobile. Jadi kita setting sesuai dengan kebutuhan kita nanti seperti apa. Nah, di sebelah kanan ini ada pengaturan ya. Di sini ada struktur. Struktur ini bisa dikatakan layar dari urutan fitur-fitur yang kita gunakan di Oxygen Builder. Kemudian ada history, kemudian ada setting, ada style sheet, ada selector, dan save dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaturan pertama atau pengaturan mengenai warna ataupun juga font, selanjutnya juga untuk ukuran ya, ukuran font, kita akan masuk ke setting di bilah sebelah kanan sini, setting, klik. Di sini ada yang namanya font setting, ada editor setting, dan ada global style. Nah, di sini saya akan membahas mengenai global style. Global style itu ada apa aja? Tinggal kita klik. Di sini ada color, ada warna, ada font, ada headings, ada body text, ada link, dan lain sebagainya. Di sini saya akan bahas beberapa saja yang mungkin saya akan coba jelaskan, tetapi sisanya silahkan teman-teman bisa melaksanakan atau bisa mengeksplor, karena ini sangat dapat mudah banget untuk dimengerti. Yang pertama ada color. Color di sini teman-teman bisa membuat color ataupun juga kelompok warna. Misalkan brand identitas perusahaan atau sebuah website yang teman-teman kerjakan itu ada beberapa color gitu, ada beberapa warna yang akan dibuat. Nah, kita bisa mengkelompokkan ataupun juga membuat color-color tersebut, sehingga nanti apabila dibutuhkan saat develop itu kita tinggal ambil saja color tersebut. Caranya di sini di global color teman-teman bisa add color set gitu, klik add color set, kita add color set, kemudian kita akan kasih nama, misalkan default color ya, default color atau apa itu tergantung nanti teman-teman klik add. Nah, kemudian di default color ini kita klik lagi. Nah, add color, dan di sini adalah untuk menambahkan colornya. Misalkan di sini saya akan bikin color yang misalkan standar ya, black misalkan. Oke, kita kasih kita kasih nama black, kemudian pilih warna black itu apakah mau betul-betul pekat atau apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan saya pilih ini, kemudian add color kembali, misalkan warna yang lainnya red, misalkan ya, warna merah, dan merahnya juga silahkan teman-teman bisa memilih sesuai dengan heksanya, warnanya yang dibutuhkan. Add color lagi, kemudian misalkan di sini warna green. Nah, warna hijau di sini saya pilih juga misalkan ini. Nah, jadi ini sudah disimpan, warna-warna ini sudah disimpan, dan selanjutnya add color lagi. Udah ada tiga warna yang kita simpan di bagian di bagian default color tadi ya yang kita buat. Nah, terus kemudian ini akan muncul di mana? Si color ini akan muncul saat kita mau menambahkan sebuah warna di desain website kita gitu ya, saat develop website. Contoh misalkan di sini saya akan membuat sebuah elemen dulu, menambahkan section misalkan ya. Di sini akan muncul di tengah di sini section. Kemudian kita coba klik lagi struktur yang tadi section. Kemudian kita akan pilih warna background colornya, misalkan kita klik. Nah, otomatis itu default color yang sudah kita tadi buat itu akan muncul di sini gitu. Begitupun juga kalau teman-teman mau menambahkan warna-warna yang lain atau kelompok warna-warna lain, silahkan dikasih nama, nanti akan muncul sesuai dengan kebutuhannya di sini. Jadi kita tinggal klik-klik saja, tinggal klik, nah gitu, misalkan klik, nah itu sesuai kebutuhan. Nah, itu di bagian setting tadi ya, setting, terus kemudian global color gitu ya. Global styles. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu mengenai font. Kita klik font di sini. Ini merupakan font default yang nanti akan muncul juga saat kita membuat sebuah desain gitu. Nah, misalkan teks fontnya kita akan menggunakan apa, tinggal dipilih di sini gitu ya. Kemudian misalkan Arial atau misalkan Lato atau apa, tinggal dicari saja gitu ya. Yang muncul di sini.
misalkan saya pakai yang Tahoma gitu ya, terus kemudian display fontnya kita samakan Tahoma. Nah ini yang akan dijadikan font yang default gitu ya. Nah kalau mau menambahkan font dari luar juga bisa, nanti akan kita bikin videonya untuk font dari luar. Nah ini untuk font yang style font ya, yang mana nanti akan muncul di sini sebagai default fontnya gitu. Kemudian kita akan masuk ke bagian heading. Nah heading di sini kita coba buka. Nah di sini heading ada untuk H1-nya itu ukurannya berapa, dan untuk ketebalannya itu ada berapa gitu. 700 atau misalkan 600 gitu, tergantung nanti kebutuhannya. Silahkan teman-teman bisa setting sendiri. Kemudian warnanya apa, bisa disetting per warna. Misalkan untuk H1 itu kita kasih warna yang warna hitam misalkan gitu ya. Terus kemudian untuk H2 nya kita akan kasih warna fontnya 30 misalkan ya. Untuk warnanya kita akan kasih warna hijau misalkan gitu ya. Jadi nanti secara otomatis ini defaultnya akan berubah warna. Nah ini setelah selesai, coba kita kembali ke sini dan kita coba kita menambahkan heading ya. Klik add section tadi ya, add element, terus kemudian kita pilih heading. Nah heading, klik di sini heading. Nah ini H1 ya. H1 ini akan muncul dengan warna hitam sesuai dengan tadi yang kita arahkan atau yang kita set di heading itu. Kemudian kita akan menambahkan lagi misalkan, tapi saat ini kita akan menambahkan heading juga, tetapi kita akan rubah di bagian sininya menjadi tagnya menjadi H2. Nah maka H2 tersebut akan berubah menjadi warna hijau sesuai dengan setting tadi di headline, di heading. Nah seperti itu. Nah kemudian kita akan melihat untuk body text. Body text ini biasanya teks di bagian teks detail ya, atau misalkan di bagian body gitu. Itu ukurannya tergantung teman-teman itu mau di berapa, di angka berapa. Defaultnya di sini adalah 16. Jadi teman-teman bisa di angka 14, 12 tergantung kebutuhan dan juga tergantung font biasanya. Nah, itu mengenai global style gitu. Jadi ini ada tadi color, font, heading, body, dan satu lagi link. Nah, link ini ada all ya, untuk default link untuk keseluruhan link itu berwarna apa, dan kemudian di sini ada hovernya akan dikasih warna apa. Selain itu kita juga ada link untuk teks link. Kalau misalkan kita ada membuat sebuah teks gitu ya yang akan dikasih link, nanti itu akan berwarna apa, dan kalau di hover itu akan berwarna seperti apa. Selain itu ada juga untuk link wrapper dan juga ada untuk button. Silahkan teman-teman bisa explore untuk pengaturan-pengaturan di sini. Jadi beberapa hal tadi yang sudah kita bahas mengenai setting keseluruhan ya, atau setting default pada Oxygen Builder ini, ada mengenai colors tadi, ada font, ada heading, ada body text, ada link gitu. Adapun yang lainnya seperti width and breakpoint, section and column, animate on scroll, dan JavaScript itu silahkan teman-teman bisa explore sendiri. Oke teman-teman, itulah video lanjutan mengenai Oxygen Builder, dan di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan video-video tentang pembelajaran plugin Oxygen Builder. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.